Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Rani di sini. Nah, hari ini kita sudah sampai di subtema terakhir, subtema 3 di tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara organ kesehatan pernafasan manusia. Ini bentar aja. Oke? Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang bagaimana struktur pernapasan manusia, bagaimana penyakit atau gangguan pernapasan yang bisa mengganggu kesehatan pernapasan manusia. Sekarang yang kalian akan pelajari adalah cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, untuk sekarang ini kan lagi musim COVID ya, COVID-19. Nah, itu karena kan pakai masker tiap hari tuh. Nah, kalau keluar-keluar itu juga salah satu cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kalian. Gitu. Menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara atau dalam keadaan pandemi seperti ini gitu. Lalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan supaya tidak nambah polusinya. Jadi kalian udaranya akan makin bersih gitu. Bisa juga menanam pohon di lingkungan sekitar. Untuk gunanya untuk apa? Untuk menyerap polusi atau udara kotor yang ada di lingkungan. Nah, untuk kalian sendiri di rumah, cara memelihara pernapasan kayak gimana? Yaitu dengan cara makan makanan sehat dan tidur malam yang cukup, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Contohnya dengan berolahraga secara teratur. Dan kalian juga harus jaga lingkungan kalian supaya nggak banyak polusi, misalnya nggak bakar-bakar sampah, nggak buang sampah sembarangan, atau pokoknya nggak menciptakan polusi deh. Kalau misalnya kalian mau ke warung sebelah, kalau bisa jalan kaki atau naik sepeda aja daripada naik mobil atau motor gitu. Itu adalah salah satu cara untuk membantu mengurangi polusi sehingga bisa juga memelihara organ pernapasan kalian. Nah, memelihara organ pernapasan juga bisa dilakukan dengan cara tidak merokok. Kenapa? Karena aku tahu kan bahwa merokok itu berbahaya, bahkan dibungkus rokok bilangnya adalah merokok membunuhmu. Wah, kenapa? Gitu. Emang serem banget. Yes, serem banget. Jadi, efek samping dari merokok itu bisa menimbulkan banyak penyakit yang terutama penyakit yang terkait pernapasan. Kan langsung dihisap gitu ya, jadi langsung masuk ke paru-paru. Jadinya ya lama-lama paru-parunya juga jadi rusak, jadi sakit. Rokok itu banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya. Ada yang namanya nikotin. Nikotin ini adalah bahan yang membuat candu. Makanya orang kalau udah berhenti merokok, misalnya kalau kalian punya rekan siapa kayak gitu yang udah ngerokok, biasanya susah untuk berhentinya karena ada nikotin ini. Nikotin ini yang bikin nagih terus. Jadi kalau nggak ngerokok kayaknya nggak enak gitu. Jadi kan bahaya kalau sudah kecanduan. Tar ini adalah zat yang bentuknya dia plak, nanti dia akan nempel di paru-paru. Nah, kalian bayangin deh, paru-paru kalian ketempelan sesuatu yang asing, lah pasti akan mengganggu siklus pernapasan kalian, gitu. Lama-lama ya, alveolus, bronkus, dan bronkiolusnya juga bisa rusak, gitu. Karbon monoksida bahayanya apa sih? Sebenarnya karbon monoksida itu nanti bisa menggantikan oksigen. Karena kan tahu ya, kemarin itu kalau kita bernapas, kita kan menghisap oksigen. Oksigen nanti akan diantarkan sama hemoglobin, sama darah, untuk diantarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau karbon monoksida, ini karbon monoksidanya yang diantarkan ke tubuh. Jadinya tubuh kita kekurangan oksigen. Nah, kalau kurang jelas, bisa dilihat di animasi berikut ini ya. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin.
Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, sudah kan? Udah jelas ya gimana kalian tahu bahayanya rokok bagi kesehatan. Terima kasih untuk video dari Neuron. Nah, nanti buru-buru ini ngulangin lagi bahaya rokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah mudah terserang penyakit lumpuh otak. Kenapa? Karena kan tadi dibilang bahwa rokok itu mematikan sel, termasuk sel otak. Gitu. Jadinya ya lama-lama akan bisa kena penyakit lumpuh otak gitu. Yang kedua adalah beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu kan yang tadi gara-gara ketempelan sama tar, selnya rusak, jadi dia bisa jadi kanker gitu. Seperti yang udah dijelasin di pertemuan sebelumnya ya, kamu berani. Terus yang ketiga adalah dapat menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Seperti yang Berani dijelaskan di pertemuan kemarin ya. Yang ketiga, selanjutnya adalah mempercepat kematian sel-sel tubuh. Nah, seperti yang tadi Berani udah bilang, yang terakhir adalah mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Gitu ya. Oke, sampai di sini tema 2 kita sudah selesai. Setelah ini silakan kalian mengerjakan soal latihan subtema 3 yang sudah Berani assign di Microsoft Teams dan kalian ngerjakannya langsung di Microsoft Forms. Oke, segitu dulu. Selamat belajar. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.